Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini terus terang saja saya tertarik untuk membicarakan sosok Sukiknur, salah satu terdakwa dalam kasus penodaan agama dan ujaran kebencian yang saat ini proses persidangannya di Pengadilan Negeri Surakarta ini masih berlangsung. Dan mungkin tidak akan lama lagi kita akan menyimak bersama-sama bagaimana putusan atau vonis majelis hakim atas tuntutan jaksa yang menuntut kedua terdakwa bersama Bambang Tri itu masing-masing dikenai tuntutan pidana penjara selama 10 tahun dipotong masa tahanan. Nah, yang menarik ini Sukiknur pada saat menjelang pembacaan vonis oleh majelis hakim, Sukiknur ini seperti orang yang sedang mengalami suasana batin yang tidak nyaman. Ada suasana putus asa yang kita tangkap rasanya sehingga akhirnya ia curhat mengenai istrinya yang sedang sakit, minta ditangguhkan penahanannya, sampai pada upaya untuk merengek-rengek bisa bertemu dengan Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit Purnomo ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya bersama-sama berikut ini. Kamar sel saya 3x4 berisi 5 orang tahanan narkoba semua. Rutinitas yang terjadi di dalam kamar saya itu, mereka orang 4 itu merokok, remi, dan nenek. Hiburannya mereka itu memang. Sedangkan saya nggak merokok, saya nggak remi, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya hanya diam, harus menerima asap rokok ya, setiap hari hampir bulan-bulan ini. Dan setelah sholat subuh mereka tidur ya, tidur sampai jam 10 sampai jam 11. Nah, pada saat itulah saya merasakan tersiksa batin. Nah, daripada saya dari jam subuh nungguin orang tidur, nungguin tersangka narkoba ngorok dan kur, mending saya gunakan untuk nunggu istri saya di rumah sakit ya. Ini yang ini saya sampaikan. Terima kasih. Kalau memang itu diperlukan, silakan diajukan secara tertulis apabila permintaan disertai dukungan fisik atau dukungannya. Ya, saya tidak tahu nih. Umur manusia itu tidak bisa ditebak yang mulia. Saya butuh waktu yang mulia. Di sini saya lisan saja. Saya hanya ingin jenguk ke rumah sakit. Apa diperlukan setelah ketemu terus saya balik lagi ke sel, monggo. Saya nggak usah dikawal juga nggak apa-apa. Saya siap yang mulia. Sudah saya sampaikan tadi. Surabaya dan Palu saya berangkat sidang dari rumah, nggak pernah dikawal polisi. Saya siap ya, mati di jalan nggak apa-apa ya. Izinkan saya nengok istri saya. Terkait dengan tanggapan replik dari JPU tadi mungkin seperti apa? Nggak apa-apa. Jadi jaksa itu menjalankan tugas negara. Memang wajib hukumnya jaksa mengatakan itu ya, wajib hukumnya. Nggak mungkin jaksa nggak ngomong seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi biarkan semua berjalan sesuai porsinya masing-masing. Nggak apa-apa, Mas. Materi replik dari jaksa menurut Gus gimana? Ya, saya dengernya sih emosi ya. Wah, sadis benar ini, Masya Allah ya. Tapi gimana, memang sudah beliau harus melakukan tugas itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti keputusan tetap ada di majelis dan ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin poin sadisnya itu di mana, Gus? Ya perasaan saya begitu. Jadi seolah-olah memang saya ini 100% salah, wajib salah, harus salah, pasti salah, dan harus ditahan 10 tahun gitu kan. Jadi kan sadis gitu, Masya Allah. Tapi menanggapi replik tersebut juga Anda berkeyakinan bahwa jenengan juga tetap benar gitu? Kenapa, Mas? Menanggapi replik dari JPU tadi, Oke, kenapa? tetap berkeyakinan seperti apa mungkin? Kan sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya balas singkat tadi bahwa saya dengan Bambang Tri yang dicampur, nggak bisa. Saya hanya ngundang dia, dan itu sudah terjadi sejak 4,5 bulan yang lalu. kurang lebih seperti. Makanya gini, mumpung saya ingat ini ada Pak Polisi ya,
Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri, mudah-mudahan ada nonton video ini ya. Bisa nggak pledoi saya itu dikirim ke Pak Listio Sigit? Bisa Pak. Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri, tolong ditertibkan lah ya anak buah Bapak itu. Saya nggak nyalahkan penyidik kok ya. Cuman memang di mata penyidik itu kan saya ini sudah penjahat bener gitu loh. Penyidik ya Pak Budi, mohonlah. Penyidik ya, Bareskrim Lantai 15, rubahlah sudut pandang Anda kepada saya. Saya ini bukan penjahat, bukan musuh negara ya. Insya Allah ya, saya ini orang yang berguna untuk bangsa negara ini, berusaha keras berguna untuk bangsa negara ini. Tolong setelah ini kalau ada yang laporan lagi, nggak usah diproses ya. Jangan penyidik, rubah mindset Anda tentang saya. Saya nggak sejahat yang Anda sangka. Dan Pak Kapolri, Anda sudah sering dibohongi anak buah Anda kan? Bukan hanya dibohongi, Anda dikhianati bahkan. Nah, saya belum pernah membohongi Anda, apalagi mengkhianati Anda, nggak mungkin. Potensi itu nggak punya. Anda Kapolri, saya rakyat, kita nggak pernah ketemu. Ya, maka tidak ada alasan Anda tidak percaya saya. Monggo kapan-kapan Pak Kapolri, walaupun saya kecil ini, sosok pede lah. Undang saya, ketemu dengan saya. Anda nanya apa saja, saya buka secara gamblang kalau mau ngomong bobrokannya sistem, kalau mau ngomong aibnya ya, oknum-oknum itu tahu semua saya aibnya di Pak, sini itu nggak perlu disebut kan gitu. Pak ya. Terkait dengan penangguhan penahanan tadi mungkin seperti apa? Saya sudah pernah sering mengajukan penangguhan penahanan tertulis tapi tidak pernah dikabulkan, dan saya pernah janji saya nggak akan mengajukan lagi penangguhan penahanan. Tapi Anda tahu sendiri tadi kan, tiba-tiba istri saya masuk rumah sakit ya, saya hanya masa sih sebagai suami ini nggak galau. Sekuat-kuatnya saya bukan Superman ya. Istri masuk rumah sakit ya galau lah. Maka saya hanya mohon izin, diizinkan jenguk di rumah sakit, dan itu aja, nggak lebih. Rumah sakit mana Pak? Wonolangan, Dringu, Probolinggo. Yang pertama di Rumah Sakit Siti Aisyah di Malang. Jadi yang kedua kalinya. Karena beliau harus kebeban masalah-masalah yang harusnya jadi tanggung jawab saya. Begitu saya ditahan, tiba-tiba semua tanggung jawab itu kebeban ke beliau. Jadi mungkin alam bawah sadarnya, pikirannya nggak kuat. Iya, menarik ya. Ya, harus kita akui bahwa Sogi Nur ini memang sosok fenomenal ya. Berulang-ulang terjerat kasus yang sama, ujaran kebencian, tetapi tetap mengaku dirinya ini sebagai orang baik dan meminta semua orang harus percaya bahwa dirinya ini bukan penjahat yang harus ditakuti. Nah, dalam situasi seperti itu mungkin Sogi Nur Raharja ini telah lupa atau khilaf ya, kalau ia pernah melontarkan narasi kebencian di berbagai ruang publik, termasuk di ruang-ruang tempat dia berceramah atau di tempat-tempat pengajian yang lain. Meskipun demikian, jutaan rakyat di negeri ini juga mencatat entah berapa kosakata saja, kosakata kotor, kosakata jahat yang meluncur dari mulut Sogi Nur Raharja untuk mendiskreditkan NU, kemudian juga melecehkan Presiden Jokowi, dan juga berbagai sumpah serapah lainnya. Nah, belakangan ini tampaknya Sogi Nur juga berkongkal-lingkong dengan Bambang Trimulyono dan terkesan sangat bersemangat ya, sangat bersemangat untuk memblow up isu ijazah Presiden Jokowi palsu ke publik dan masyarakat luas. Mungkin dengan cara seperti itu, sosok Presiden Jokowi yang memang sangat dibencinya itu, meskipun dia berulang-ulang menyanggahnya, bisa secepatnya Presiden Jokowi ini tersungkur dari kursi kepresidenan apabila terbukti ijazah Presiden Jokowi itu memang palsu. Nah, Sogi Nur pun melakukan berbagai macam cara untuk bisa menghadirkan Bambang Tri itu ke dalam podcastnya. Dan pada akhirnya dua sosok ini memang pada akhirnya bisa bertemu, meski Sogi Nur mengaku harus mengeluarkan dan menggelontorkan duit dari koceknya lebih dari 10 juta rupiah. Maka terjadilah wawancara di podcast Sogi Nur itu. Tampaknya keduanya sangat bersemangat dalam meracik isi podcast untuk meyakinkan pendengar bahwa isi podcastnya itu bukan sampah dan diyakini bakal menjadi sesuatu yang viral, menjadi sebuah konten yang viral.
Nah, apa yang diinginkan Sugi Nur tampaknya memang benar ya. Setelah podcastnya diunggah di kanal YouTube-nya, 2 video podcastnya itu laris manis bak kacang goreng. Lebih-lebih podcastnya yang menampilkan keberanian Bambang Tri untuk melakukan mubahalah sebagai pembuktian keyakinannya bahwa apa yang ia sampaikan mengenai ijazah Presiden Jokowi itu palsu, itu benar adanya. Maka ketika podcastnya itu viral, publik pun terus mengulik dan mencermati setiap detail apa yang ada di dalam podcast itu. Ternyata pada saat melakukan praktek mubahalah, Sugi Nur itu entah itu kepleset atau memang sengaja melontarkan pernyataan yang tidak percaya dengan Bambang Tri, berarti tidak percaya pada Al-Quran. Nah, mulai dari situlah timbul masalah. Ada pihak yang melaporkannya ke Bareskrim Polri, dan podcast yang diunggah di kanal YouTube Sugi Nur diduga mengandung unsur penodaan agama dan ujaran kebencian. Gayung pun bersambut, kasus itu pun segera diproses hingga akhirnya Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur ditetapkan sebagai tersangka, bahkan kemudian dinaikkan statusnya menjadi terdakwa. Bahkan yang perkembangan yang terakhir sudah sampai pada pledoi terdakwa menyusul tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut keduanya hukuman penjara selama 10 tahun dipotong masa tahanan. Nah, di tengah proses semacam itulah Sugi Nur tampaknya mulai merasakan suasana hidup yang hampa, jauh dari ketenangan dan kebahagiaan hidup. Bahkan ketika berada di ruang tahanan, dia harus bersama para tahanan narkoba yang juga akrab dengan asap rokok, kemudian judi, dan hidup bermalas-malasan. Bahkan ketika para tahanan narkoba ini tidur seusai ibadah sholat subuh sampai jam 11, Sugi Nur ini terasa dicekam kesepian yang begitu luar biasa, seolah-olah dirinya itu sama sekali menjadi orang yang tidak berguna karena harus menunggui orang-orang yang terjerat narkoba. Dari situlah akhirnya dia memberanikan diri untuk kesekian kalinya mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penahanan atau penangguhan penahanan. Namun majelis hakim tentu juga sangat jeli dan tidak mudah goyah oleh semua ringan yang menghibah dari Sugi Nur, apalagi proses persidangan belum selesai, belum tuntas. Keberadaan terdakwa harus bisa dipastikan dalam keadaan siap berada di rumah tahanan. Majelis hakim pun menolak permohonan penangguhan penahanan, apalagi hanya disampaikan secara lisan. Akhirnya Sugi Nur pun seperti orang yang tengah mengalami putus asa, bahkan terkesan sangat menyesal telah bertemu dengan Bambang Tri, karena dirinya harus ikut terseret ke dalam jerat hukum. Maka terbayanglah kembali penderitaan yang harus dialami selama di ruang tahanan, hingga akhirnya ia pun meminta dan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Purnomo untuk bisa mengundang dirinya untuk bertemu. Luar biasa ya. Sugi Nur akan bilang kalau pas bertemu dengan Pak Kapolri bahwa Pak Kapolri itu sebenarnya sudah dibohongi oleh banyak anak buahnya, bahkan dikhianati. Beda dengan dirinya ya, kata Sugi Nur, yang belum pernah membohongi apalagi mengkhianati Kapolri. Sungguh fenomenal bukan ya. Sugi Nur tak malu-malu untuk mengakui dirinya ini sebagai orang baik yang tidak pernah merugikan orang lain. Ya, ia tanggalkan semua kejahatan narasi yang dilontarkan dan terkesan memaksa publik untuk meyakini bahwa dirinya bukanlah penjahat. Ya, tentu saja boleh-boleh saja Sugi Nur berkilah dan membangun citra diri dengan menggunakan bahasa-bahasa insinuasi yang bisa mempengaruhi banyak orang. Namun tentu saja publik juga bisa berpikir, terutama yang menggunakan common sense sebagai rujukan dalam menilai sikap, perilaku, dan tindakan seseorang. Tentu tak akan gampang percaya dan terhasut oleh semua narasi yang dia lontarkan di ruang-ruang publik. Itu saja saya kira
Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat tercinta. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.